Beberapa waktu lalu sempat viral apa pandangan Coach Sam dan Cikbal tentang fenomena child free. Kami akan share pandangan kami di video minggu ini. Hai guys, welcome back to our channel. Kembali lagi dengan gue Samuel dan ini istri gue Claudia. Kami pasangan suami istri kantoran dalam perjalanan memaknai financial independence. Di channel ini kalian akan temukan video-video seputar karir, keuangan, dan adulting. Jadi kalau kalian suka dengan apa yang kalian tonton di sini, jangan lupa untuk subscribe dan nyalain notification supaya kalian bisa dikasih tahu YouTube kalau ada video baru lagi dari kami. Child free or with child. Topik ini yang berkali-kali sebenarnya kita udah pernah bahas juga, tapi terus-menerus mencuat dan menarik juga untuk mungkin ngupdate kali ya sudut pandang kami tentang child free ini kurang lebih setahun setelah kami kolaborasi dengan Mas Aryo dan Mbak Nuca di podcast Curhat Babu. Ya tahun lalu mungkin 2 tahun lalu deh kayaknya. 2 tahun lalu ya, udah cukup lama ya. Jadi kami sudah pernah buat videonya juga dan ada podcastnya juga. Kalau kalian tertarik bisa, mungkin nanti kita akan taruh linknya di atas atau di description box di bawah. Ya ini nggak baru-baru banget sih, cuman mungkin beberapa minggu yang lalu ada salah satu YouTuber juga yang ngebahas ini dan mungkin menimbulkan pro dan kontra di internet. Ada yang tersinggung dengan statementnya, ada yang biasa aja, ada yang merasa itu hak-hak dia, ada yang merasa statementnya terlalu keras gitu ya. Yang bersangkutan nih menyinggung kaum menyangkutkan kesenangan dengan kesenangan hidupnya gitu ya, dengan fakta bahwa dia nggak punya anak gitu. Kemudian menggunakan kata-kata skincare ya, bukan skincare natural anti aging gitu dengan tidak punya anak. Nah ini membuat banyak orang cukup marah dan termasuk saya. Saya agak sebel dengan statement ini, tapi kita akan jelaskan kenapa gitu, dan mungkin kita akan share juga pandangan kami sendiri gitu ya. Dan aku pribadi sebenarnya melakukan sedikit riset sebelum membuat video ini. Jadi baca-baca tentang child free, baca-baca tentang kenapa sih orang-orang melakukan atau memutuskan untuk child free. Ada artikel di Jakarta Post gitu ya, ada perempuan bernama Veronica, dia trauma karena punya toxic relationship dengan orang tuanya, akhirnya memutuskan untuk child free. Jadi ngerti banget bahwa memang nggak melulu karena ya itu tadi ya, seperti yang dipotretkan si influencer yang tadi, kepingin jalan-jalan, kepingin happy-happy, have fun sama keluarga gitu. Tapi mungkin ada juga underlying reasons-nya di balik fenomena ini. Seperti yang dikatakan si Mbak Veronica ini. Kemudian ada satu lagi Mbak Maya, dia bilang dia punya hereditary disease. Jadi ada penyakit turunan gitu yang suaminya derita, yang kemungkinan besar kalau mereka punya anak, anaknya pun akan menderita juga. Dan mereka beruntungnya mereka bisa detect penyakit ini lebih awal. Jadi ya udah, akhirnya mereka memutuskan nggak usah punya anak daripada meneruskan penderitaan suaminya gitu ya ke anaknya gitu. Nah ini alasan-alasan yang sangat valid dan aku bisa pahami sih gitu kenapa orang-orang memutuskan untuk child free. Dan sejujurnya kami berdua pun dari awal pacaran sampai awal pernikahan ya, itu pun juga sempat terpikir untuk child free aja. Alasan banyak hal sih yang melatar belakangi keputusan tersebut. Oke, yang pertama dari segi ekonomi dulu. Memang dulu ya tanggungannya sebanyak itu gitu ya, karena sebagai sandwich generation harus support orang tua, support adik-adik kuliah, dan waktu itu kan juga baru mulai berkarir gitu ya. Belum kelihatan bisa pada posisi senyaman sekarang secara finansial, itu nggak kelihatan. 10-15 tahun lalu itu nggak kelihatan, dan terus terang itu yang membuat saya jadi nggak yakin gitu, ini kalau saya punya anak ya, ini anaknya gimana ya, karena satu sisi tetap masih harus kerja, tetap harus support orang tua, support adik-adik, nanti anaknya kasihan nggak diperhatiin gitu. Maksudnya ya kan realistis ya gitu ya. Maksudnya kan kalaupun punya anak dan tetap kerja, ya tetap kita harus mikirin kan nanti daycare gimana, sekolahnya gimana, kalau pas papa mamanya kerja ya mungkin harus hire nanny dan sebagainya. Jadi belum visible secara ekonomi pada waktu itu gitu ya. Dan kita juga sama seperti mungkin teman-teman yang baru lulus kuliah yang ada di luar sana,
penuh ketidakpastian dalam hidup. Apa iya karir kita bisa sebagus itu? Apa iya kita bisa dapat promosi secepat itu? Apa iya kita bisa hidup nyaman, bisa kebeli rumah, bisa punya mobil? Itu tuh dengan jujur nggak kepikiran di awal-awal karir. Jadinya alasan utamanya mungkin tidak siap ya secara ekonomi untuk punya anak. Jadi daripada nanti punya anak terus anaknya nggak keurus, nggak ada tanggung jawabnya gitu ya, terus kita juga ngerasa ya, maksudnya kan tentunya setiap orang tua punya standar yang masing-masing, at least untuk standar yang kami inginkan pada waktu itu belum mampu nih gitu. Jadi mendingan nggak usah dulu gitu ya, jadi mendingan child free aja. Waktu itu kepikirannya kayak gitu. Terus yang kedua dari segi kesehatan juga, karena dari saya ada masalah menstruasi yang nggak lancar gitu ya. Udah pernah konsultasi ke dokter waktu sekitar umur 18-19 tahun ke Obgyn gitu ya. Ya dicek di USG nggak ada seperti miom itu nggak ada gitu ya. Tapi memang ada ketidakstabilan hormon menurut dokternya nih. Jadi dokternya bilang kalau memang nanti suatu saat memutuskan untuk hamil mungkin akan agak sulit, mungkin harus terapi hormon dulu dan sebagainya. Jadi vonis dari dokter itu jadi ya udah terngiang-ngiang gitu ya di dalam diri saya gitu. Jadi waktu ketemu Sam juga udah ngomong gitu, maksudnya ini kita ada kemungkinan misalkan mau punya anak pun gak bisa punya anak loh secara medis gitu ya, secara kondisi fisiologis, karena dokter pernah bilang seperti itu. Jadi ya ada kekhawatiran juga gitu ya, memang dari segi fisiologis nggak bisa punya anak gitu. Karena kesuburan tadi. Dan yang ketiga sebenarnya dari faktor sosial sih gitu ya. Kami ngelihatnya di luar sana banyak nih anak-anak yang memang sudah keburu gitu ya, sudah keburu lahir, sudah keburu hadir di dunia ini, tapi karena satu dan lain hal tidak punya orang tua atau mungkin orang tuanya tidak mampu mengurus gitu ya, jadinya kenapa nggak dari anak-anak ini aja gitu yang kita urus nanti ke depannya, misalkan sudah siap secara ekonomi gitu ya, kita akan adopsi aja gitu ya, kenapa harus punya anak sendiri gitu. Saya masih tidak melihat pentingnya punya anak sendiri gitu ya, maksudnya kalau punya anak pun kenapa harus anak biologis, itu saya nggak melihat alasan logisnya kenapa gitu. Bisa aja kalau memang udah siap ya udah adopsi aja gitu kan. Sempet diskusi juga ya hal ini ke orang tua gitu ya, dan orang tua tentunya tidak mengerti. Saya juga tidak mengerti. Iya, Sam juga tidak mengerti. Yang alasan ketiga ya, terutama yang dari sosial itu, dari Sam nggak ngerti, dari orang tua saya juga nggak ngerti gitu. Orang tua saya bahkan bilang, oh kalau gitu kalau emang kamu nggak mau melahirkan, karena dipikirnya saya takut melahirkan, bukan saya bukan takut melahirkan gitu ya, tapi lebih karena aduh kasihan gitu, maksudnya udah ada banyak anak di luar sana yang disia-siakan gitu. Kenapa kalau memang kita siap jadi orang tua, kenapa nggak kita adopsi aja gitu ya? Ya udah, orang tua saya nggak mengerti gitu ya, bilang kalau emang takut melahirkan nanti ini aja kamu urusin, iya ya. Jadi urusin anak adik kamu aja gitu, jadi urusin ponakan gitu nantinya. Ya bukan ke situ gitu, saya tahu ponakan saya akan punya orang tua yang baik gitu, saya tahu adik saya dan istrinya akan menjadi orang tua yang baik untuk anak ini, tapi justru kan mau adopsi anak-anak yang tidak punya orang tua lagi atau yang orang tuanya tidak mengurus lagi gitu. Ya sebenarnya jadi sempat ya berpikir untuk child free di awal pernikahan, kurang lebih 3-4 tahun sampai 3-4 tahun usia pernikahan itu kita juga sempat berpikir child free aja. Ya sebenarnya sebelumnya mau ngerespon dulu yang tadi kalau poin ketiga gitu ya, terutama soal ngurusin anak yang udah ada di dunia ini aja gitu. Ini tuh aku waktu itu kita debat panjang gitu, karena buat aku ini nggak masuk akal. Ini kenapa lu ngurusin urusan orang gitu? Kenapa masalah dunia ini kamu mau tanggung di pundakmu sendiri gitu? Kayak ngapain gitu loh? Udah susah-susah cari uang, susah-susah ngurus financial independence, maksudnya menata keuangan. Kok udah mapan ngurusin anak orang gitu, ngapain gitu? Kayak ya mungkin beda sudut pandang aja kali ya, karena aku memposisikan diri sendiri dan keluarga sendiri harus nomor satu, harus diurus gitu. Nah kalau Klau tadi sudut pandangnya kayak gitu, kalau aku justru dari dulu dari SMP SMA tuh udah ngebayangin nanti punya anak sendiri, punya keluarga kayak gimana. Tapi ya namanya waktu itu pacaran, Klaunya mungkin ya tadi punya kondisi medis, punya pandangan seperti itu, ya we try to treat it lightly. We discuss about this gitu, kita discuss tentang keinginan dia, tentang keinginan aku gitu. Tapi aku juga dalam hati kepingin
punya anak gitu. Tapi juga ya mungkin faktor ekonomi juga kali ya yang bikin sadar bahwa kayak kalau mau punya anak 2, 3 mesti mikir panjang karena uangnya nanti harus disiapin untuk sekolah dan lain sebagainya gitu. Jadi akhirnya aku pun juga nggak ngebet itu lagi gitu. Oke, kita nikah langsung punya anak gitu, karena dihadapkan pada realita habis nikah harus tinggal di rumah orang tua dulu nih 3 tahun, Kejar karir dulu, mau punya rumah sendiri dulu gitu. Nah ceritanya kalian kalau udah nonton channel kami udah lama udah tau lah, atau bisa ngaduk-ngaduk nanti video lama kami tentang cari uang, tentang gimana kami punya rumah pertama dan lain sebagainya. Jadi akhirnya teralihkan fokusnya dengan karir dan lain sebagainya. Dan tanpa terasa usia mendekati umur 30 dan rumah udah kebeli, mobil udah kebeli. Dan akhirnya kami ya udah kayak gimana nih, kita mau punya anak nggak gitu kayak. Ya, karena pressure juga ya, memang ada pressure dari keluarga itu nyata adanya ya, terutama setahun 2 kali, pas Natal dan pas Imlek gitu kan, pas kita kumpul keluarga selalu pasti keluarga nanyain gitu, kapan punya anak ya, dikiranya belum dikasih ya, kita juga nggak cerita kan, kita mau child free, kami juga nggak cerita kami mau child free, tapi ya jadi mereka beranggapannya aduh kasihan banget ya sama kalau dia belum dikasih keturunan gitu, terus selalu jadi didoain, ditumpang tangan gitu ya. Iya didoain gitu, dibantu, kita bawa dalam doa gitu kita ya. Jadi ya udah, jadi sebenarnya kita dan cara kita menyikapinya biasanya ya udah, iya tante doain aja ya gitu. Iya, ya, jadi tante mungkin doain aja. bedanya kita nggak bitter gitu ya, kita nggak konfrontatif about it gitu. Kita nggak cerita sih ya, kami nggak cerita sih, enggak, kami mau child free. Dan kami juga nggak, pada saat itu emang kita mau child free, enggak juga ya kayaknya. Lebih kayak menunda aja gitu. Iya, nunda. Belum gitu. At the back of my mind, aku tuh kayak ya udah satu hari akan punya anak tapi belum sekarang gitu. Jadi lebih kayak menunda sih, bukan child free sih kalau aku. Nah, kalau berpikir mau child free, iya beneran mau child free awalnya gitu kan, nggak kepikiran mau punya anak gitu kan. Jadi ya udah, kalau misalkan ada orang tanya kenapa belum punya anak, waktu itu jujur aja malas ngejelasin child free karena kayaknya isu child free juga nggak sesantar sekarang gitu ya, dan kami keluarganya juga dua-duanya konservatif gitu, yang mana ya udah nikah punya anak. Jadi kayak males aja menjelaskan panjang lebar kenapa mau child free. Jadi ya udah cuman ngomongnya doain aja gitu. Ya udah sampai akhirnya ya tadi itu ya, sampai akhirnya udah memasuki usia 30, terus udah lebih mapan secara ekonomi. Akhirnya ya udah kepikiran, ya udah kenapa nggak coba aja gitu. Betul. Jadi dengan pertimbangan bahwa tadi ya Klau mungkin punya medical issue, saya juga kepengen punya anak gitu. Jadi kayak ya udah, let's give this a go. Kita serahkan pada alam semesta. Tapi di sisi lain kita juga udah bertanggung jawab gitu. Kita udah beresin kalau sampai jadi anak ya kita udah siap, secara infrastrukturnya udah ada. Tapi kalau sampai nggak jadi anak ya udah, kita juga nggak ngoyo, nggak pahit gimana sih ya. Literally terserah Tuhan mau ngasih apa enggak gitu. Kita ekspektasinya rendah aja gitu ya. Betul. Tapi in a way ya kita infrastrukturnya udah siap. Jadi kita kayak gambling tapi responsibly. Kalau jadi ya kita udah siap gitu. Kayak gitu. Dan ya udah, akhirnya di umur 30 kami punya anak. Selama ini kan kita jadi kontrasepsi gitu ya, menunda. Ya udah akhirnya kita coba, kita lepas kontrasepsi, ternyata langsung dikasih. Betul. Gitu. Terakhir mungkin lebih ke berbagi pandangan ya, kenapa menurut kami ada hal-hal yang kami nggak bisa terima dari komunitas child free terkait cara berkomunikasinya, terkait punya. Mungkin bukan komunitas kali ya, oknum gitu, karena nggak semua orang ya, karena nggak semua orang child free itu kayak gitu kan. Dan kami juga punya banyak teman yang child free, dan ya kami nggak masalah gitu ya, maksudnya happy aja berteman aja gitu, tidak menjadikan kami sebel sama mereka. Iya, jadi intinya kami nggak punya masalah gitu ya dengan pandangan child free gitu ya. Jadi oknum tertentu. Betul. Mungkin ya Sam ya. Jadi child free-nya sendiri silahkan gitu ya, mau child free, mau anaknya 12, mau anaknya 15 silahkan gitu, karena itu tanggung jawab masing-masing, hidup masing-masing. Tapi yang kami sedikit bermasalah adalah dengan cara mengkomunikasikan kehidupan child free tersebut seakan-akan lebih baik, atau seakan-akan mengajari orang-orang bahwa ya kebaikan-kebaikan dalam hidup hanya bisa dinikmati oleh orang-orang yang child free. Jadi menurut saya pribadi ini sesuatu yang sangat
tidak matang gitu, sudut pandang yang sangat naif. Makanya saya bilang kan ignorant ya, kalau di Instagram teman-teman sempat baca, this is a very ignorant point of view on how to see the world gitu. Seakan-akan ya kebahagiaan itu hanya bisa datang kepada orang-orang yang child free. Kata-kata seakan-akan oh saya bisa diving terus gitu, saya bisa happy terus ditempelin gambar-gambar pergi diving gitu, because I don't have a child. Mohon maaf gitu, kalau anda tidak punya anak, tapi kalau anda tidak punya uang, anda juga tidak bisa diving terus, karena diving itu olahraga yang mahal gitu. Kemudian apa ya, seakan-akan bisa jalan-jalan terus ke luar negeri. Tapi ya dikaitkan dengan child free. Coba kalau saya punya anak, saya nggak bisa kayak. Mohon maaf, bukan child free-nya, tapi the fact that you are financially stable dan mungkin pekerjaannya fleksibel, itu yang sebenarnya bisa bikin seorang yang child free tadi bisa keluar jalan-jalan gitu. Belum lagi ditambah dengan serangan-serangan, bukan bermaksud menyerang ya, cuman pemilihan kata kali ya, kayak natural anti aging atau ya itu sih, natural anti aging itu gitu, yang kayak lo kenapa jadi natural anti aging ya, padahal kan silahkan itu ya memilih jalan hidup sendiri dan masing-masing gitu. Kalau gimana? Sebenarnya saya sih nggak se-offended itu gitu ya, cuman kayak ini orang kok lucu amat gitu ya cara berpikirnya gitu. Tapi memang gitu ya, saya bisa mengerti kenapa orang tua yang orang-orang yang punya anak itu jadi tersinggung, karena emang punya anak tuh secapek itu gitu ya. Maksudnya memang kita betul harus komitmen uang, harus komitmen emosi, waktu untuk punya anak gitu ya. Dan itu sesuatu yang tanpa pamrih gitu kan. Kalau besaran anak kan kita nggak hitung-hitungan gitu ya. Dulu waktu belum punya anak juga nggak ngerti gitu, kenapa ya orang mau punya anak gitu ya, kayak aduh kayak capek gitu, kayak jadi nggak bisa belanja lagi, atau uang belanja kurang, jajan kurang, waktu buat diri sendiri kurang, me time kurang, nggak ngerti gitu ya. Tapi setelah udah punya anak gitu ya, memang betul uang jajan berkurang, waktu me time itu berkurang, tapi ada different kind of joy gitu ya. Ya memang belajar mengasihi tanpa pamrih sih pada akhirnya gitu. Dan kita punya anak juga memang bukan berharap anak ini seperti investasi gitu, ntar tua biar ada yang urusin, ntar tua biar ada yang bayar, enggak gitu ya. Memang anak itu kan titip sementara aja gitu. Udah besar ya udah independen ya udah gitu. Jadilah manusia yang berguna, yang bisa membawa nilai-nilai positif untuk orang-orang di sekitarnya gitu ya. Udah itu aja gitu, asal dia nggak menyusahin orang lain, asal dia independen, asal dia bahagia, udah gitu, that's it. Tugas kita sebagai orang tua selesai. Emang cuman segitu doang. Memang ya dibilang tugas, memang dibilang panggilan ya mungkin panggilan gitu ya, karena nggak semua orang terpanggil untuk punya anak. Dan menurut saya itu ya nggak apa-apa juga gitu kan. Menurut saya pribadi intinya kalau mau punya anak ataupun nggak mau punya anak, itu tadi yang seperti saya bilang, itu adalah keputusan pribadi masing-masing. Sama seperti layaknya keputusan mau tinggal di negara mana, atau mau menikah atau enggak, mau mungkin memeluk agama apa, itu masalah pribadi orang-orang gitu ya. Tapi yang penting yang nomor satu menurut saya penting bertanggung jawab dalam semua keputusan gitu. Kalau memang kita udah memutuskan untuk child free, ya udah tahu kan konsekuensinya apa ya. Mungkin sedikit lonely, saya nggak tahu ya, ini berdasarkan opini general ya, opini umum yang mengeneralisasi. Yang penting ya kalau misalkan udah punya anak, udah pasti akan ada pengeluaran ekstra dan waktu ekstra untuk dikomit. Nah itu kalian udah siap belum gitu? Daripada nih ya punya anak tapi tidak bertanggung jawab, ya menurut saya jauh lebih dewasa, jauh lebih admirable buat saya. Maksudnya saya jauh lebih respect untuk orang yang bilang oke, saya memilih child free karena ini sebagai bentuk tanggung jawab saya gitu ya terhadap society. Ya saya nggak mau punya anak terus saya nggak tanggung jawab, malah jadi nyusahin semua orang gitu. Jadi saya justru lebih respect gitu ya dengan orang yang child free daripada orang yang asal punya anak terus tidak bertanggung jawab. Iya. Gitu. Iya. Dan mungkin advokasinya kali ya ketika mengkomunikasikan pilihan tersebut. Aku juga nggak tahu, mungkin karena public figure yang satu ini dia udah dari dulu vokal untuk child free, dan mungkin banyak juga serangan-serangan yang dia terima. Jadi I don't know if she grows bitter atau it becomes part of her annoyance juga gitu. Kenapa gue ditanya mulu sih child free gitu. Tapi maksudnya cara berkomunikasinya bisa loh tanpa
Menyudutkan. pilihan hidup orang lain gitu. Kalau memang merasa pilihan hidupnya yang terbaik buat dia, ya silahkan. Seperti tadi kalau bilang ini kan pilihan pribadi, seperti memilih agama atau memilih mungkin keputusan menikah atau tidak gitu ya. Jadi ya silahkan, ini sesuatu yang bisa dijalankan sendiri tanpa harus menyenggol pilihan hidup orang lain gitu. Apalagi menyenggolnya dengan pemilihan kata-kata yang mungkin kurang enak didengar gitu ya. Mungkin gitu. Iya, karena pada akhirnya yang bikin orang awet muda itu tentunya ujung-ujungnya uang banyak kali ya. Uang banyak dan happy gitu ya. Maksudnya banyak, kita juga lihat kok ada orang-orang yang misalkan anaknya 2, 3 tapi ya memang support systemnya bagus banget gitu kan. Betul. Anaknya 3 terus susternya juga 3 gitu kan. Dan habis itu ya memang mungkin mapan banget gitu, jadi nggak ada kepusingan sama sekali, buffernya tuh banyak gitu. Betul. Ya. Tapi kan nggak semua orang punya kemewahan seperti itu gitu ya. Memang untuk para pejuang-pejuang SCBD gitu ya, kayak bahkan kami maksudnya FIRE gitu. FIRE bukan berarti uangnya tidak terbatas, lagi-lagi kan FIRE itu kita hidup dalam budget yang sudah kita tentukan gitu ya. Jadinya ya di dalam budget itu kita memilih untuk bisa hidup bebas untuk mengejar mimpi, bebas mengejar passion yang lain gitu. Jadi kan budgetnya memang harus diatur-atur gitu kan, bukan berarti terus FIRE kenapa nggak anaknya tambah 1 lagi, ya bukan begitu caranya Bunda gitu kan. Kalau tambah 1 lagi berarti ya nggak jadi FIRE gitu ya, jadi balik lagi ke kerja lagi gitu kan. Justru kalau dari saya pribadi sekarang ini anak 1 cukup gitu ya. Yang penting yang penting tadi kan kita bertanggung jawab gitu, membesarkan anak ini dengan sebaik-baiknya biar nggak nanti gede jadi orang yang berguna, yang nggak nyusahin orang lain gitu ya. Dan setelah punya anak juga sebenarnya saya sadar gitu, uang itu ya cuma satu faktor gitu. Sebenarnya faktor keduanya itu adalah kesiapan emosional sih, dan waktu. Itu yang lebih susah gitu ya, karena namanya punya anak ya, kalau uang mungkin arguably bisa ya emang bisa di-adjust lah gitu kan ya, sekolahnya bisa sekolah negeri, makanannya juga ya udahlah ya nggak usah yang mewah-mewah, nggak usah restoran, bisa gede juga anaknya gitu ya. Cuman yang paling penting kan emotional attachment-nya itu. Betul. Gitu. Anaknya disayang nggak, anak ada connection nggak, menanamkan nilai-nilai yang benar nggak ke anak ini. Itu kan butuh waktu gitu, butuh kesabaran. Ya itu sih yang lebih mahal gitu. Kalau ya terus terang sekarang sebagai working mom-nya kadang-kadang sering malahan ya, habis kesabaran, marah-marah itu terasa banget gitu ya. Dan ya itu juga salah satu hal yang terus saya rasa saya pribadi harus terus tingkatkan, harus terus perbaikin gitu. Jadi anyway, ya, jadi balik lagi, menurut saya keputusan apapun itu yang penting bertanggung jawab aja gitu. Karena memang punya anak itu bukan suatu tugas yang mudah. Apalagi ya kalau memang masih ada terbatasan ekonomi tadi ya. Ya kecuali mungkin uangnya tidak berseri, apapun jadi mudah gitu ya. Betul. Di sisi lain ya mau punya, balik lagi ya, menunda punya anak pun nggak apa-apa, nggak mau punya anak pun nggak apa-apa. Itu kembali lagi ke keputusan masing-masing, karena memang susah, memang kita confirm ya susah gitu. Kami aja setelah 1 lagi nggak nih, nggak ya 1 aja gitu. Sekarang ini kayaknya sih 1 dulu aja dulu ya. Gitu. Jadi itu pun juga, nah itu lagi-lagi juga keputusan yang pribadi. Dan ya mungkin dari fenomena ini juga kita sebagai masyarakat bisa belajar satu hal gitu ya. Melihat public figure ini begitu annoyed gitu ya, hidup pribadinya dikasak-kusukin orang, ya mungkin kita bisa be more kind kali ya as a society gitu, ketika lihat punya teman punya keputusan yang agak berbeda dari yang lain, agak lain nih orang gitu, ya udah tidak usah dipertanyakan, tidak usah di challenge, tidak usah ditengking, didoakan gitu. Atau ya memang kita belajar menghargai perbedaan aja gitu, keputusan orang berbeda-beda, baik yang child free maupun yang tidak gitu. Dan satu hal lagi ya, keputusan apapun yang kita buat akan selalu mendapat kritik dari masyarakat atau bahkan dari orang terdekat ya. Kayak tadi ya, misalkan nggak punya anak, kenapa nggak punya anak gitu, atau misalkan nanti punya anak 1 kayak kami pun masih ada, kenapa anaknya cuma 1, tambah lagi dong, kasihan dong, kesepian dong gitu ya. Maksudnya ya akan selalu ada ya komen-komen seperti itu, yang padahal ya kalau komen kan emang gampang gitu ya, kalau emang peduli bantuin aja, coba jagain 1 hari gitu kan, biar papa mamanya bisa dating gitu. Iya, masa hal-hal seperti itu kan kita nggak tahu ya di dalamnya gimana gitu. Jadi yang pasti ya kami berusaha membuat keputusan yang bertanggung jawab dan terbaik buat buat keluarga inti kami, dan ya sebenarnya juga keluarga besar gitu bertanggung jawab, karena kita juga masih support orang tua loh gitu ya. Kita berusaha menjadi sandwich generation yang bertanggung jawab juga gitu, biar putus di kami, biar Hana nggak usah jadi sandwich generation, sebenarnya gitu ya. Oke, kira-kira itu ngomel-ngomel dari saya.
dan mungkin diskusi dari Klau. Ya ini berbagi sudut pandang. Buat teman-teman yang pengen cerita juga silahkan komen-komen di bawah. Kalian tim child free atau non child free, mungkin terhadap fenomena kemarin tuh kalian termasuk yang offended atau tidak offended gitu ya. Tenang, saya sudah agak lewat sih, maksudnya masa-masa emosinya udah agak lewat, jadi kayak ya udah. Nothing against the person, kenal juga enggak gitu ya, tapi kami pengen bersuara juga gitu, sudut pandang kami seperti ini kira-kira. So thank you so much for watching. Hopefully kalian suka dengan konten ini. Kalau belum subscribe, belum follow podcast ini, feel free to do so. See you in the next content next week. Take care and stay healthy. Bye bye.